Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sulistiawati, saya sendiri selaku moderator, Hafriansyah Harun sebagai pemateri pertama, Nurwidya Jabal sebagai pemateri kedua, dan Nurdiana sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perilaku dan motivasi kerja. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai pemateri pertama, Hafriansyah Harun. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Adapun kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Terkait dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan motivasi adalah mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Komponen dasar motivasi. Terdapat 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu 1. Kebutuhan, 2. Dorongan, serta 3. Tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu faktor internal berupa persepsi individu yang mengenai diri sendiri, harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan, dan kepuasan kerja. Faktor eksternalnya berupa jenis dan sifat pekerjaan individu bergabung, situasi lingkungan pada umumnya, sistem imbalan yang diterima, dan kelompok kerja di mana individu bergabung. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidya Jabal, saya pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Teori motivasi dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu teori isi dan teori proses. Teori isi motivasi yang pertama itu teori hierarki kebutuhan dalam kurung A Maslow, 2 teori X dan Y dalam kurung Douglas McGregor. Yang ketiga teori motif sosial dalam kurung D Leland. Yang 4 teori 2 faktor dalam kurung Frederick Herzberg. Yang kelima teori R dalam kurung Clayton Alderfer. Terus teori motivasi proses. Yang pertama itu teori harapan dalam kurung ekspektansi teori. Yang kedua teori keadilan dalam kurung equity teori. Yang ketiga teori penentuan tujuan. Dan sini cara dan upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan. Cara dan upaya untuk melakukan kerja hebat adalah dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap pekerjaan kita. Sebab dengan mencintai pekerjaan kita akan menjadi termotivasi dan tertantang untuk melakukan yang lebih baik lagi. Rasa cinta pekerjaan membuat kita berusaha untuk menggali potensi diri dan meningkatkan kompetensi diri agar bisa melakukan yang terbaik. Ada 5 faktor atau kunci motivasi kerja karyawan yang meliputi kepuasan, penghargaan, pengakuan, inspirasi, dan kompensasi. 1. Motivasi karyawan dengan membangun kepuasan. 2. Motivasi karyawan melalui apresiasi. 3. Motivasi karyawan melalui pengakuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem desain kerja atau job design. Nah, dalam memotivasi karyawan, perusahaan juga bisa melakukan motivasi dengan membuat pekerjaan lebih menarik, di mana perusahaan di sini bisa menggunakan sistem desain kerja atau job design. A. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan berfungsi untuk penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya itu untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. B. Mendesain kembali pekerjaan atau job redesign. Di sini job redesign itu untuk mendesain kembali pekerjaan yang hendaknya bertujuan pada perubahan pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih khusus, saling mempunyai ketergantungan antar individu dan kelompok kerja dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan
kualitas kerja para pegawai dan produktivitas kerja dalam suatu organisasi. C. Pendekatan dan teknik desain kerja atau job design. Nah, pengertian job design di sini yaitu suatu pendekatan di dalam suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa untuk memetik minat pekerja dengan mengadakan job enlargement, yaitu praktek untuk memperluas isi daripada suatu pekerjaan yang meliputi jenis dan tugas dalam tingkat yang sama, dan job enrichment yaitu praktek yang memberikan karyawan tingkat kebebasan yang lebih tinggi terhadap perencanaan dan pengorganisasian melalui implementasi kerja dan evaluasi hasil. Yang terakhir itu ada D, teknik-teknik desain kerja. Teknik-teknik desain kerja ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama rotasi kerja atau job rotation, yang kedua itu ada perluasan kerja atau job enlargement, yang ketiga itu ada pengayaan kerja atau job enrichment, dan terakhir yaitu ada kelompok kerja. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah materi yang sempat kami sampaikan. Bila ada kurangnya itu datangnya dari kami sendiri, dan bila ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.